Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah taala kembali mudahkan kita untuk bermajelis. Kita berharap kepada Allah berkenan limpahkan keberkahannya bagi kita semuanya. Kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita pagi ini, kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memegang pundaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau seorang musafir. Engkau seorang muslim, jadikan dirimu di dunia itu seperti orang asing atau musafir. Gharib. Gharib yang dimaksudkan di sini orang asing dari negerinya. Ada waktu berdiam namun hanya sebentar. Kalau dikatakan orang asing, seperti di antara kita yang pergi umrah, pergi berhaji, di sana itu dikatakan sebagai orang asing. Yang bekerja di luar negeri, yang suatu saat akan kembali ke kampung halamannya, itu dikatakan sebagai orang asing. Jadilah engkau, wahai seorang muslim, di dunia ini bagaikan orang asing. Berbekal di sana dengan sesuatu yang ingin diambil dari sana, kemudian pulang ke kampung halaman. Adapun abirus sabil adalah musafir. Sama sekali tidak menetap terus berjalan. Wahai seorang muslim, jadikan dirimu di dunia ini hanya seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan. Enggak menetap sebarang sebentar pun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan lebih dekat mana ini? Kita di dunia itu seperti orang asing atau abirus sabil atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Karena subhanallah, karena siang malam, ngerti-ngerti tua gitu. Coba sebentar lagi kan? Kan kita cuma sekedar siang malam dilewati begitu saja. Ngerti-ngerti jadi embah. Ngerti-ngerti jadi wong tua. Subhanallah. Begitu cepat sekali. Kemudian kalau kehidupan kita di dunia dibandingkan dengan kehidupan kita nanti, di kehidupan setelah kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Singkat sekali. Karena hitung saja apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Domba ku saka sinang kene nggih. Sing swidak banyak apa tidak? Banyak. Yang muda
malah nggak ada. Kecuali sedikit. 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70, sedikit. Coba saja kalau panjenengan mau jujur tengok kanan kiri di masyarakat panjenengan yang usia 70 tahun lebih, itu kan sedikit. Karena apa? Banyak yang sudah menyerah di usia 50. Pasang bendera putih, menyerah di usia 60, menyerah di usia, subhanallah. Bahkan di bawah itu sudah banyak. Mohon maaf ya saya sebutkan menyerah karena menyerah dari kehidupan dunia sudah, nggak bisa bertahan lagi. Yang sudah out, Pak. Sudah pasang bendera putih. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu benar. Sedikit yang lewat dari 70. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sedikit ini ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang lebih dari 70 tahun ada yang beruntung. Beruntung apa? Ketika umurnya diisi dengan ketaatan kepada Allah, menjadi manusia terbaik. Yang rugi, yang lebih dari 70 tahun kemudian diisi dengan apa? Maksiat. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Dan sejelek-jelek manusia kebalikannya, umurnya panjang, buruk amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Hakikatnya kalau orang pelaku maksiat dipanjangkan umurnya, rugi apa beruntung, Pak? Rugi apa beruntung? Apalagi kalau orang yang kufur, bukan muslim, umurnya panjang sampai 100 tahun. Coba. Lewong ibaratnya 1 menit saja, kekufuran 1 menit saja, itu menghapuskan segala-galanya. Apalagi ini sampai 60-70 tahun diisi dengan kekufuran, bukan hanya diisi dengan kekufuran, bahkan memerangi orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Itu kan seperti apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditugaskan untuk memerangi kebaikan, dan itu akan tetap ada hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita cerdas mensikapi dunia ini. Dunia ini hanya akan menghantarkan kita kepada kehidupan akhirat, jembatan atau jalan yang menghantarkan kita ke sana. Maka jangan sampai di bulan Ramadan itu kita cuma sekedar lewat, tetapi berbekalah dari Ramadan ini. Banyak orang di bulan Ramadan itu cuma pengen cepat gagian rampung puasane gitu. Dan itu nyata, esuk-esuk nggak melaku-melaku, sore-sore nggak ngoleh takjil. Itu kan orang yang cuma sekedar kepengin cepat waktunya habis kayak gitu. Dan hakikatnya kalau orang cepat rampung Ramadan ya cepat mati kan. Tambah perak mbok Pak. Nah ya tambah dekat lagi. Kalau Ramadan ini habis berarti kan tambah mendekati jadwal kita. Ma'asyiral kiram Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha cerdas mensikapi dunia ini sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan ketika ditanya siapa orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk yang setelah mati. Yang paling banyak ingat mati karena apa? Ya dunia sebentar, kemudian akhirat akan selama-lamanya. Kan nggak bisa dibandingkan. Kalau ada orang sekarang belajar sinau, ya sing imbang dunia akhirat, gimana mau diseimbangkan?
Sementara dunia dan akhirat nggak bisa diseimbangkan sama sekali. Gimana ilmunya bisa diseimbangkan? Nggak bisa diseimbangkan sama sekali. Lawang sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Arab seimbang gimana coba? Kita di dunia berapa tahun? Kalau seandainya kita berumur 1000 tahun di dunia, itu baru seharinya di akhirat. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi bersikap cerdaslah terhadap kehidupan dunia. Namun memang dunia itu begitu memikat hati. Dunia itu begitu dicintai karena dunia itu telah dijadikan sebagai darul ibtila, negeri ujian, dan ujiannya itu memang berat. Nabi SAW menyebutkan tentang dunia itu adalah dengan istilah hulwatun khadirah, manis dan hijau. Manis enak dirasa, hijau enak dilihat. Demikianlah dunia, dengan berbagai macam kesenangan yang ada padanya. Dunia itu Masya Allah, sehingga banyak orang itu sampai lalai sadarnya detik-detik menjelang kematian. Sadarnya detik-detik menjelang kematian baru, oh ternyata apa yang aku perjuangkan sia-sia semuanya. Hanya bisa berbekal dengan amal ibadah yang telah dikerjakan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan pesan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menempuh perjalanan, apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi. Maksudnya, kalau bisa dikerjakan di malam hari, amal ibadah kerjakan, jangan nunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau di pagi hari, jangan engkau tunggu waktu sore. Kerjakan amal ibadah sesegera mungkin. Manfaatkan waktu yang masih Allah berikan. Jangan nunggu sore, kerjakan di pagi saat itu juga. Kemudian beliau Abdullah bin Umar mengatakan, khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah, kerjakanlah yang bisa engkau kerjakan di waktu engkau masih sehat, karena suatu saat engkau akan merasakan sakit. Demikian juga manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematian. Kerjakan mumpung masih hidup. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menjadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Orang yang dikatakan panjang angan-angan bukan orang yang nanti akan hidup sampai 100 tahun. Cukuplah seorang dikatakan panjang angan-angan masih berprasangka nanti sore masih bisa buka. Nyantai-nyantai dari pagi, kemudian dengan anggapan nanti sore masih bisa buka. Itu termasuk orang yang dikatakan panjang angan-angan. Dia nyantai-nyantai. Orang yang tidak panjang angan-angan adalah pagi-pagi sudah sibuk dengan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Sudah sibuk dengan berbagai macam ketaatan. Datang waktu duha, 2 rakaat dikerjakan, tambah 2 rakaat lagi atau berapa. Waktu duha, waktu yang berkah untuk membaca Al-Quran sebagian. Kemudian digunakan untuk ketaatan-ketaatan yang lainnya lagi. Waktu zuhur tiba, dia sudah siap-siap untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning wis pensiunan, harap ngapa maning jal?
Sebagian orang saya kritik, sudah pensiun kok malah buka usaha, luar ngapa? Sudah pensiun malah magang jadi magang apa Pak biasanya deh pensiun? Dari kades. Wis pensiun kon ngaso kemutan. Mbok swidak tahun, gari pirang tahun. Lho, jangkauannya sih dawa teman. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong sama saudara-saudara, udah pensiun sudah istirahat. Bukan duwe pesangon akeh ki arep nggo modal apa ya. Lha wis nggo sangu tekan rampung urip kan insyaallah cukup lah istilahnya kayak gitu. Ditabung, diambil sedikit. Masya Allah. Masih panjang banget angan-angannya. Masih pengen punya bisnis ini. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala pendekkan angan-angan kita. Agar apa? Agar kita sadar tentang kehidupan dunia ini yang sangat singkat sekali. Ma'asyiral kiram Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan dunia ini hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal sehingga kita jadi merasa tenang ketika kita berada di dalamnya. Hendaknya dunia hanya dijadikan sebagai tempat persiapan untuk melanjutkan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat lama. Kalau dihitung-hitung perjalanan kita itu Masya Allah lama banget Bapak Ibu. Bagaimana tidak di alam barzakh saja itu kemungkinan besar itu jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia. Manusia pertama yang meninggal masih di alam barzakh sampai sekarang. Yang pertama meninggal sampai sekarang masih di alam barzakh. Nanti kapan dibangkitkannya ya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Enggak tanggung-tanggung, itu memang di sana di padang mahsyar itu 50.000 tahun. La ilaha illallah. Dibandingkan dengan kehidupan di dunia, ya kalau hidup kita di dunia cuma 50 tahun berarti ping sewune gitu ya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah. 50.000 tahun di sana. Perjalanan yang sangat lama. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Apalagi sampai menyangka bahwasannya kemuliaan seorang di hadapan Allah kelak itu bergantung dengan kemuliaan di dunia. Seorang punya harta bisalah ditebus nanti. Seorang punya kedudukan nanti gak akan mudah. Enggak seperti itu. Orang yang akan mudah di akhirat kelak adalah orang yang bersusah payah dalam ibadah di dunia. Bukankah Nabi SAW orang yang paling istimewa kedudukannya? Iya. Beliau adalah orang yang paling bersusah payah dalam kehidupan di dunia ini. Berkesusah payah dalam apa? Dalam ketaatan. Beliau paling tinggi kedudukannya karena di dunia paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau dikatakan abduhu wa rasuluh, hamba Allah, dan yang paling menghamba kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan meraih kedudukan paling tinggi di surga Firdaus. Enggak ada yang lebih tinggi dari beliau karena di dunia beliau paling merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita tarawih itu cuma sejam saja itu sudah pada mengeluh. Di sini ada tarawih sejam, Pak. Tarawih jam-jaman nganggo jam. Tarawih untuk kan jam-jaman, nganggo jam ya karuan. Nabi SAW kalau sholat malam itu bengkak kakinya. Dan tidak ada cerita tarawih satu malam satu juz itu menyebabkan orang bengkak kakinya. Enggak ada sama sekali. Kalaupun seandainya di awal malam ada 11 rakaat, di akhir malam ada tahajud, itu belum sampai membuat bengkak kaki. Nabi SAW qama minal laili hatta tatafattar qadamahu. Beliau sholat di malam hari sampai bengkak kedua kakinya.
Level berdiri berapa jam sih kok sampai kakinya itu menjadi bengkak? Sangat lama. Kalau kita cuma 11 rakaat aja balik minta dibelonyoi, dipijeti, kemong banget sih kile bu pijeti ya. Astaghfirullahaladzim. Kayak gitu kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak tertipu dengan dunia ini sama dengan pesannya para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang orang beriman dari keluarga Fir'aun yang berpesan kepada keluarganya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sekedar kesenangan yang sedikit. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Negeri yang kekal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah kita dimotivasi untuk zuhud terhadap dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah paham tentang zuhud. Jangan sampai memahami zuhud itu harus kucel. Zuhud itu harus jadi orang miskin keblangsak, bukan. Tetapi zuhud itu adalah dia punya prioritas dalam kehidupannya tentang kehidupan akhirat. Kalau seandainya ditanyakan sekarang, mana yang zuhud? Antara orang yang kaya raya tetapi rajin banget ibadah, sedekahnya cepat, sholatnya Masya Allah terus seperti itu, dengan orang yang miskin tetapi amaliyahnya cuma sekedar yang wajib-wajib saja. Maka sesungguhnya yang kaya raya ini lebih zuhud dia, karena persiapan akhiratnya dia kuat. Jangan sampai melihat orang kemudian dengan apa? Dengan lahiriahnya. Wah mobilnya mewah pol, wah mau rumahnya mewah pol. Jangan cuma wah berarti orang zuhud ge. Bukan. Tapi lihat seperti apa dia ibadahnya kepada Allah. Banyak di antara kita sudah susah zuhud lagi, zuhudnya terhadap ilmu agama. Orang yang kaya raya tetapi dia rakus terhadap ilmu agama, rajin ngaji, belajar terus belajar, itu orang yang zuhud seperti itu. Zuhud terhadap apa? Terhadap dunia. Tetapi yang tadi satunya, orang nggak punya apa-apa, dijakon ngaji Quran be ora gelem, dijakon belajar maca Quran ora gelem. Lah sing penting tuh wis nglakoni kewajiban 5 waktu, dia sangka kewajiban cuma sholat saja kayak gitu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat yang namanya zuhud, dunia di tangan sementara akhirat di dalam hatinya. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di dalamnya ada motivasi kita kepada kita untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaklah kita bersegera untuk memanfaatkan umur yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita terlena. Esih ngesuk seperti itu. Segerakan untuk beramal. Lha kawit ganu esih ngesuk bae siki wis 50. Delamaning swidak, delamaning astagfirullahalazim. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat yang terbanyak periwayatan hadis setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah di level pertama meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Beliau sejak kecil dididik oleh ayahnya dengan pendidikan yang luar biasa. 13 tahun Bapak Ibu minta untuk turut serta
di dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diizinkan ketika itu karena terlalu kecil di saat itu. 13 tahun ingin mati syahid. Peperangan yang pertama diikuti beliau adalah perang Khandaq ketika sudah beliau agak besar. Masya Allah, beliau luar biasa sekali. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar gerak-geriknya itu diikuti terus. Ketika Nabi diketahui berhenti di tempat tertentu, maka dia akan mengikuti. Rekam jejaknya Nabi itu benar-benar di mana aja ketika Nabi singgah di tempat tertentu, maka dia ngikuti. Karena apa? Saking penginnya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan sebagai seorang pedagang yang sukses, kaya raya. Jangan langsung terbayang kaya rayanya itu seperti banyak orang-orang yang di zaman kita sekarang ini yang suka pamer dengan hartanya di media sosial dan lain sebagainya. Tidak. Disebutkan beliau adalah pedagang yang kaya raya, namun beliau adalah orang yang sangat banyak dalam berderma, dalam berbagi hartanya. Beliau meninggal di kota Mekah dalam usia 80 tahun. Masya Allah, panjang umur dan bagus amalannya. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, faidah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bersegera untuk beramal selagi kita masih sehat. Bersegera untuk kita beramal selagi kita masih hidup. Lihat bagaimana penyesalan saudara-saudara kita. Dan lihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang mereka sudah meninggal dunia. Mereka meminta kepada Allah barang sekejap saja untuk balik ke dunia. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku. Orang yang sudah mati semuanya minta kepada Allah untuk balik kepada kehidupan dunia. Balik ketemu dengan apa? Apakah untuk balik dengan hartanya? Nengokin istri, nengokin keluarga? Tidak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku pengen taraweh di Masjid Syuhada. Aku pengen mengeluarkan zakat. Aku pengen sholat. Aku pengen berhaji. Itu yang diinginkan oleh mereka. Minta kembali kepada Allah untuk bisa hidup lagi di dunia dan beramal soleh yang dulu telah ditinggalkan. Tetapi Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, enggak mungkin akan balik kepada kehidupan dunia. Apa yang diucapkan hanya sekedar ucapan sia-sia. Di belakang mereka ada barzakh. Di belakang mereka ada dinding, yaitu alam barzakh tadi. Ila yaumi yub'atsun, dan dinding itu akan terus ada sampai hari kebangkitan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik kepada kita semuanya. Kita bisa memahami dunia dan hakikatnya dengan sebenar-benarnya. Kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia hanya sekedar jembatan atau jalan yang mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Berjuanglah di dunia yang tidak lama ini demi nasib kita yang baik kelak di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, ini saja yang bisa kita bahas di majelis kita kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.